Ngobrolnya seru, tapi pasti dapat ilmu. Selamat datang di Profesor Talk Series. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 2025, pastinya semuanya pasti punya resolusi baru. Ya enggak? Kita juga punya dong dengan setup baru yang lebih santai dan pastinya akan lebih asik. Perkenalkan, saya Raifan Lamisyanoval dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita sambut Profesor Dr. Subhan Afifi. Selamat datang Prof. Sugeng Rawuh. Terima kasih Mas Raifan. Sehat Pak Subhan? Prof? Oh sehat, alhamdulillah. Ini enaknya manggil Prof atau Pak nih Pak ya? Terserah aja, bebas aja. Nanti kan kita manggilnya Prof. Boleh. Gitu ya. Karena kan sebuah milestone yang sangat luar biasa buat Pas. Sebenarnya biasa aja sih, alhamdulillah aja. Iya Prof. Oke. Gimana Mas? Profesor Subhan. Kabarnya gimana dulu nih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Gitu kan. Udah sarapan ya? Alhamdulillah udah sarapan. Tadi siap. agak pagi sih sarapannya. Siap. Gimana nih, mau tanya apa nih? Kok saya diculik ke sini mau tanya-tanya apa nih ceritanya? Ya maaf ya, ini kita culik di ruangan ini gitu kan. Baik kita bisa bicara lebih serius. Bincang-bincang ya. Siap. Nah, Profesor ini kan sebagai dosen dari ilmu komunikasi, Prof. Ya, betul Mas Raifan. Dan gak hanya sebagai dosen tapi juga salah satu yang paling favorit nih. Kalau kata teman-teman sih katanya paling favorit. Oh gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman di sini, terutama sobat Ikonisia di sini, pastinya ingin tahu lebih dalam nih tentang Profesor Subhan Afifi. Nah, mungkin Prof boleh sedikit cerita tentang pengalaman hidup dan juga mungkin karir di dunia akademik. Perjalanan akademiknya ya, sampai sekali, ke yang titik yang sekarang ya. Yes. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya, saya sebenarnya menjalani karir atau perjalanan akademik ini ya ngalir aja ya. Artinya kalau sampai ke titik ini sekarang misalnya sebagai guru besar ya. Alhamdulillah kemarin di bulan Desember 2024 ya. Saya mendapatkan SK sebagai guru besar bidang komunikasi publik. Wah, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah dari Menteri Ristek Dikti ya. Langsung dari menterinya Pak ya? Ya, betul. Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau lihat perjalanannya sih memang cukup panjang ya. Saya jadi dosen itu sudah sejak tahun 97. Wah, Raifan aja belum lahir ya. Lahir tuh Pak. Waduh, 97 itu orang tua saya masih kuliah Pak. Betul. 97 sampai ya saya meniti karir di dunia akademik di perguruan tinggi itu di 2 institusi sebenarnya ya. Alhamdulillah sebelum bergabung di UII, di Prodi Ilmu Komunikasi, sekitar 22 tahunan saya di Prodi Ilmu Komunikasi UPN, Veteran Jogja. UPN. Ya betul, jadi terima kasih sekali UPN ya, para rektor, kemudian dekan, teman-teman dosen semua ya yang sudah memberikan segala fasilitas dan ya kebersamaan begitu ya, sehingga saya meniti karir dosen itu sejak betul-betul awal, lulus S1 dari Undip dulunya, S1-nya di Undip Semarang ya, kemudian setelah masuk menjadi dosen di UPN, lanjut S2, S2-nya saya selesaikan di UI, di Manajemen Komunikasi UI, kalau S1-nya juga di jurusan ilmu komunikasi ya, jadi masih satu jalur terus lah ya. Kemudian S3-nya juga ketika itu disekolahkan UPN ya, di University of Malaya di Kuala Lumpur, di Department of Media Studies and Communication gitu. Jadi kalau secara pendidikan memang konsisten ya di bidang komunikasi begitu. Betul. Nah ini saya kira perjalanannya cukup panjang lah begitu ya, dan memang sejak kalau saya S1-nya di Komunikasi Undip, kemudian kalau mundur ke belakang itu SMA-nya di Muhammadiyah 1 Jogja ya. Oh, MUHI Pak? Ya, betul. Wah, kebetulan saya Pak juga SMA-nya dekat sana Pak. Oh, dekat. 4B, SMA 4. Oh gitu, tetanggaan ya? Iya Pak. Ya, kemudian kalau SMP-nya di Mataram dulu, SMP 2 Mataram, dan SD-nya juga di sana, di Mataram, di Lombok ya, NTB, SD 2 Kekali, Mataram. Nah, perjalanan panjang ini kalau kita lihat, jadi mungkin inspirasi juga buat teman-teman begitu ya. Ya memang belajar mungkin bukan nggak ada akhirnya lah kira-kira gitu ya, never ending learning kira-kira begitu ya. Exactly. Nah, kemudian alhamdulillah bisa berkesempatan berkarir di dunia akademik di perguruan tinggi.
Saya di UPN sampai tahun eh, berapa ya? 2019 sekitar ya. Ah, Sejak iya. 97 sampai 2019. Ya, kemudian qadarullah pindah ke sini. Oh, iya, alhamdulillah. Ya, ya saya kira pilihan profesional saja ya. Iya. Artinya saya sangat menghargai, berterima kasih kepada UPN dan seluruh pimpinan ya, kolega yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bertumbuh. Iya. Nah, kemudian ketika pindah ke UII 2019, ya alhamdulillah juga ya. Jadi sebenarnya prinsipnya Mas Revan, kondisi apapun kita itu ya kalau mau bahagia, anti galau itu yang penting alhamdulillah dulu semua gitu kan. Disyukuri dulu semua masih ada jalannya Ya, itu Prof ya? Rasul kan ceritanya begitu, kalau kita dapat hal yang kita sukai, kita mengucapkan alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat Wah, kan gitu. Masya Allah. Tapi Masya Allah. kalaupun nggak kurang sesuai harapan tetap alhamdulillah, alhamdulillah ala Hmm. kulli hal kan gitu ya. Nah, saya pindah ke UII, alhamdulillah saya menemukan budaya akademis yang sangat kuat ya. Di sini kawan-kawan ya, kemudian para senior juga ya, misalnya ada Prof. Mas Duki, juga kawan-kawan yang lain ya, semuanya memberikan dukungan yang sangat kuat ya, yang sangat bagus, memberikan support, dukungan ya dalam riset, dalam penulisan artikel jurnal ilmiah begitu. Juga pimpinan universitas, fakultas, jurusan prodi itu semua memberikan support yang luar biasa. Nah, ini yang saya sangat berterima kasih, juga teman-teman dosen, teman-teman tendik ya, dan juga kawan-kawan mahasiswa tentu saja ya, karena kita kan satu sistem. Nah, semuanya itu memberikan dukungan yang sangat luar biasa untuk pengembangan akademik gitu ya. Betul, Ya biasalah kemudian di dunia akademik kalau dosen itu kan karirnya ya, karir apa istilahnya, jabfungnya ya, jabatan Ya. fungsionalnya kan mulai dari kalau sekarang tuh asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar kan gitu ya. Nah, ini saya lalui, tapi lektor kepalanya sebenarnya saya sudah selesaikan ketika di UPN ya. Oh gitu, jadi tinggal Jadi melanjutkan saja ya gitu di Pak ya? sini saya ketika awal bergabung di Prodi Ilmu Komunikasi UII ini langsung fokus pada riset-riset ya, kemudian menulis jurnal internasional dan seterusnya. Alhamdulillah 2019 sampai 2024 sekitar 5 tahun berarti ya? Iya, 5 tahun Ya betul. 5 tahun pas itu alhamdulillah bisa mencapai guru besar Wah, ya, luar di bidang biasa. komunikasi publik, ceritanya begitu Mas Komunikasi Evan. publik Ya intinya Prof betul. ya? Wah Ya Prof karena sekarang kan bidang kajian komunikasi kan sangat beragam ya, sangat betul luas, betul. beragam. Nah, ya kita sebagai scholar kemudian didorong untuk kira-kira mendalami bidang apa begitu. Dan riset-riset kita memang harus nanti konsisten dengan bidang itu. Ya, berarti Profesor Subhan sudah 20 tahun mengabdi menjadi dosen di UPN. Ya, Itu Prof ya? 22 lah ya. 22 tahun Iya. selama 2 dekade. Iya. Seumuran saya pribadi itu, Oh Pak. ya, Iya. Masya Allah. Dan juga 6 tahun di UII, betul Ya, Prof 5 ya? tahunan lah ya. 5-6 Ya, tahunan menjelang Prof ya. 6 tahun, Dan betul. fokusnya tadi di komunikasi publik gitu Prof ya. Betul. Komunikasi publik kalau yang saya tahu Prof ya, Ya. itu mungkin seperti ranah-ranah, mungkin seperti peran PR atau bagaimana kita bisa menciptakan strategi komunikasi efektif ke depan publik. Ya. Nah, itu kurang lebih kalau dari Prof gimana tuh Prof? Ya, sederhananya komunikasi publik ya, public communication ini kan bicara tentang ya banyak perspektif saya kira ya. Kalau perspektif yang katakanlah yang banyak kita ketahui atau diketahui secara awam begitu ya, bicara tentang bagaimana proses penyampaian pesan ya, dari apa namanya, sumbernya pada audiens yang luas kira-kira begitu ya, publik yang luas. Dengan berbagai tujuan tentu saja ya, ada memberikan informasi, mempengaruhi sikap, perilaku, mempengaruhi public opini dan seterusnya lah dari segi tujuannya, menggunakan media, segala macam yang kita pahami tentang komunikasi ya. Nah, tentu saja perspektif yang digunakan bisa macam-macam ya, mulai dari perspektif yang katakanlah, kalau dalam riset nanti ada yang positivistik ya, ada yang konstruktivis atau bahkan yang kritis sekalipun juga Ya. tidak ada masalah ya. Artinya kita mendekati bagaimana fenomena komunikasi menjangkau publik yang luas itu tuh kan menarik ya. Iya, Banyak betul, Prof. persoalan di situ ya. Jadi kalau dari konteksnya bisa macam-macam juga ya. Masih dibagi-bagi lagi. Misalnya selama ini saya juga banyak riset di bidang health communication ya, komunikasi kesehatan ya. Wah, menarik banget tuh, Ya Prof. betul. Jadi bagaimana apa namanya, isu-isu seputar
kampanye kesehatan ya, kemudian bagaimana perilaku audiens yang misalnya antar generasi itu kan beda-beda ya, misalnya generasi Zoomers Betul. dengan generasi milenial itu Dan udah kalau misalnya beda. Gen Z pun juga Iya beda, Prof betul. ya. Nah, Gen Z sendiri itu termasuk yang saya tulis di jurnal internasional bersama kawan-kawan itu ada bedanya juga ternyata antara yang male ya, yang laki-laki dan yang female gitu. Ternyata karakternya atau perilakunya juga berbeda. Iya. Nah, melihat audiens yang seperti itu ya, karakternya bagaimana, kemudian model komunikasi apa yang bisa kita pakai untuk mendekati audiens dengan karakter yang beragam begitu ya. Pesan apa yang sesuai, fenomena apa yang ada di belakang itu ya, aspek sosial, politik, ekonominya misalnya. Ini saya kira menjadi kajian menarik dalam komunikasi publik ya. Nah, Ya dan ini Mas Revan, tadi cerita tentang guru besar ya, mungkin juga memberi inspirasi. Jadi kalau pencapaian satu titik ya, apapun orang kan punya target untuk mencapai sesuatu ya. Kalau kita mencapai itu sebenarnya ya harus kita akui itu ya biiznillah ya, karena izin Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kemudahan begitu. Dan kemudian tentu saja ini adalah dukungan, bantuan ya, dan juga kolaborasi dengan banyak pihak gitu ya. Betul, Nah, Prof. saya sangat merasakan itu. Jadi riset-riset saya ya, ini memang sangat didukung oleh prodi jurusan Ilmu Komunikasi UII ya, dan juga fakultas serta universitas dengan berbagai macam skema riset ya, skema hibah riset. Tapi juga yang penting itu bagaimana menjalin kolaborasi dengan peneliti atau scholar di tempat lain ya. Iya. Nah, kebetulan alhamdulillah saya banyak berkolaborasi dengan kawan-kawan peneliti di BRIN ya, BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional ya, BRIN ya, Yes. yang dulunya LIPI itu. Nah, jadi ada Prof. Sik di situ, kemudian ada Sik Sumedi ya, kemudian ada Mas Yuda, ada Mas Aris ya, peneliti-peneliti yang memang senior dalam penelitian. Saya banyak belajar dari beliau-beliau ya. Juga banyak peneliti-peneliti yang lain juga ya. Ada yang waktu itu di University of Malaya ya. Ada Dr. Bambang ya. Kemudian juga kolaborator di dalam juga ya, di FPSB sendiri, juga di komunikasi ya, kawan-kawan semua. Nah ini saya kira penting untuk membangun tradisi ilmiah itu. Betul, termasuk juga dalam mencermati tadi fenomena komunikasi publik ya. Jadi komunikasi publik itu nanti bisa bidang-bidangnya, subnya lagi kita bisa bicara tentang komunikasi kesehatan ya, komunikasi tadi yang dibilang public relation begitu ya. Bagaimana mungkin detailnya ya, mendekati masyarakat lokal, betul. melakukan pengembangan program corporate social responsibility. Artinya memang luas Prof ya untuk komunikasi publik itu sendiri ya. Betul. Oh iya, oke. Sangat-sangat menarik komunikasi publik itu ya, karena saya sendiri pun dulu juga merupakan seorang alumni dari ilmu komunikasi yang fokusnya pada public relations. Jadi dengar public relations, komunikasi publik itu kayak suatu hal yang wah apa nih, kepo nih gitu. Siap. Iya. Dan tadi kalau nggak salah dengar, tadi Prof sempat nyebut sempat mereview jurnal-jurnal internasional. Bener ya? Internasional gitu ya? Harus begitu ya ngomongnya? Iya. Public relation gitu. Yes, exactly. Wah. Nah itu mungkin kalau Prof soal boleh cerita sedikit, itu pernah review jurnal apa itu Prof? Ya, kalau di dunia akademis, memang kalau kita di UI itu kan ada catur dharma ya. Iya. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, terus satu lagi dakwah ya, dakwah Islamiyah. Nah ini tugas dosen itu ya 4 itu ya. Nah khusus untuk penelitian ini ya beragam juga kegiatannya, mulai melakukan riset, kemudian melakukan publikasi ya di jurnal nasional maupun internasional. Dalam perjalanan menuju guru besar itu memang syarat khusus untuk menjadi seorang guru besar itu kan memang ada karya yang terbit atau dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi istilahnya ya. Jadi terindeks oleh lembaga-lembaga pengindeks internasional ya seperti Scopus, ya WOS dan yang lain ya. Jadi hanya jurnal internasional biasa tapi ya, juga tapi bereputasi istilahnya. Nah nanti
misalnya contohnya yang terindeks Scopus juga macam-macam ya, ada Oh Q1, iya. Q2, Q3 dan seterusnya. Nah, dalam perjalanan ke situ panjang juga ceritanya Mas Revan, Wah, perjuangannya maksudnya ya. perjuangannya ya. Tapi alhamdulillah Jadi semua sudah dilalui dan bisa betul. sampai di titik sekarang, Prof ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus Wah, shalihat. Masya Jadi Allah. perjuangan mencapai itu tuh juga ya nggak mudah, dalam arti tidak mudah menembus jurnal itu ya. Saya pernah, ketika awal-awal begitu ya, bergabung di UI, kemudian fokus untuk mulai menulis ya, dibantu oleh kolaborator, ada kawan-kawan dari BRIN, ada dari UI ya, juga dari UM waktu itu, kalau sekarang, Universitas Islam Internasional Indonesia, ada banyak kawan di berbagai universitas itu, berkolaborasi, ya yang sudah senior membantu, memberikan tips dan seterusnya lah. Itu saya sudah merasakan misalnya satu artikel itu di-reject ya, ditolak itu bisa sampai berapa ya, mungkin lebih dari 7 ya, lebih dari Oh. tawaf ya, tawaf kan 7 Waduh. kali ya. Reject reject, tolak 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 Hmm. tolak gitu kan. Nah ini penting nih buat Gen Z kayak Revan. Prinsipnya Iya. nih, semakin kamu ditolak, berarti semakin dekat sama yang mau nerima ya. Nah, Waduh, jadi jangan galau kalau ditolak ya, wah baru iya. sekali. Semakin ditolak akan semakin dekat untuk Ya diterimanya. betul, Wah, insya Allah. keren Misalnya tuh. yang terima di sini kita ditolak, tolak 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 tolak, kan semakin dekat nih. Betul. Nah Jadi itu jangan betul putus asa Loh, ya. Sobat Indonesia perlu diingat tuh ya, tadi Betul. quotes dari Prof Subhan itu Iya. ya, semakin kita sering ditolak, Insya semakin Allah kita semakin dekat. dekat dengan yang mau ya. Kita tinggal menunggu di mana takdir Allah akan menjatuhkan pilihan terbaiknya kan begitu. Nah, Ya. ketika menulis jurnal itu ditolak, coba lagi cari sampai akhirnya bisa tembus satu jurnal begitu ya internasional. Kemudian ternyata alhamdulillahnya Mas Raifan ini tadi kaitannya dengan mereview tadi ya. Ternyata rekod kita ketika mengirim artikel ke jurnal internasional itu para editornya dan seterusnya ya, pengelolanya juga memperhatikan kita itu siapa gitu. Dari sisi tulisannya, artikelnya, wah ini kayaknya potensial dan seterusnya. Iya. Jadi saya mengalami artikel saya ditolak di sebuah jurnal internasional, tapi kemudian malah ditawari untuk mereview itu banyak. Malah lebih Ya naik level Prof betul. ya. Jadi mereview, kita diminta mereview. Jadi saya alhamdulillah kemudian setelah itu ya dari penolakan kemudian juga mulai banyak yang diterima juga ya sampai akhirnya bisa dipakai untuk syarat menjadi guru besar itu ya. Saya pernah menulis di beberapa jurnal internasional yang terkait dengan komunikasi kesehatan ya. Nah ini tawaran-tawaran mereview itu kemudian ternyata banyak sekali dan kita belajar dari mereview itu ya. Jadi saya mereview misalnya di jurnal Health Education ya, di Media Asia, kemudian di Global Knowledge Memory and Communication ya. Banyak ya saya kira banyak jurnal-jurnal bagus yang tentu saja kita ikut belajar ya. Itu yang di tingkat internasional. Tapi sebenarnya tidak lupa juga Mas Raifan, ternyata concern kita di bidang penulisan artikel jurnal ilmiah itu kalau saya ingat-ingat memang kalau ditarik ke belakang itu juga dibangun oleh kesempatan ya untuk belajar, membangun pengalaman ketika mengelola jurnal kita di kampus. Jadi di UPN dulu saya dan teman-teman itu merintis pertama sekali jurnal ilmu komunikasi UPN waktu itu. Habis pulang S2 kita bikin jurnal begitu ya. Sampai terakreditasi, bisa dikatakan waktu itu jadi jurnal ilmu komunikasi yang pertama kali ya, termasuk yang pelopor yang terakreditasi waktu itu. Luar biasa. Kemudian setelah itu bikin jurnal jurnal berbahasa Inggris begitu ya. Arahnya juga pingin jurnal internasional ya. Kita lakukan dan kemudian ketika di UI juga diajak lah ya membantu Pak Pujirianto ya di jurnal komunikasinya UI ya Sinta 2 kan itu ya, terakreditasi Sinta 2. Kemudian sama teman-teman saya bergabung di komunitas KIPMI namanya ya, Komunitas Ilmuwan dan Profesional Muslim Indonesia, itu bikin jurnal CHSS ya, Communication in Humanities and Social Sciences ya. Pengalaman-pengalaman mengelola jurnal itu ternyata bermanfaat gitu ya, untuk membangun budaya akademik, kemudian juga belajar menulis dari para penulis yang lain. Jadi ketika kita mereview pun
kita belajar Sampai kayak di begitu. titik Prof sekarang ini. Iya Prof, dong, ya. terus belajar. Wah, Nggak keep learning, never ada ending. betul. Iya. Ya luar biasa Prof, karena Prof dari Undip dari S1-nya ya. Undip lalu pindah ke UI, Ya, S2-nya, setelah itu S3 di University of Malaya. ya, Setelah itu berkarir di UPN selama 2 dekade lebih. ya. Setelah itu lanjut ke UI dan Wih. sampai mereview jurnal internasional sampai akhirnya sekarang jadi profesor. Gitu, Prof, ya. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. ketika di titik ini Prof, nah kira-kira mungkin Prof punya harapan atau rencana ke depannya secara profesor ini kan artinya sebuah milestone yang luar biasa dan juga sebagai tanggung jawab yang serius untuk Profesor Sumbat sendiri. Maksudnya ke depannya ya? Iya, Mau betul. ngapain lagi kita kira gitu ya? Ya, ke Masjid Ulil Albab deh kayaknya. Waduh, untuk sholat gitu ya, Prof ya. Maksudnya kita apapun, kemanapun, pergi kemanapun ya, ujung-ujungnya kita akan kembali ke masjid ya. Wah, ceritanya. betul. Filosofinya begitu. Wah. Artinya apa? Ya kita kembali bahwa hidup kita ini kan hakikatnya ibadah ya, ibadah Betul. kepada Allah kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan begitu ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu ya kecuali untuk beribadah dalam semua konteksnya ya. Beribadah yang khusus, kita sholat, puasa dan seterusnya ya, beribadah melayani umat ya, melayani mahasiswa sebaik mungkin begitu. Jadi saya kira guru besar, profesor dan yang lain ya, itu sebenarnya hanya amanah atau sebutan saja yang tidak akan mengubah apapun dari kehidupan kita. Artinya kewajiban kita tetap harus kita jalani ya, melayani. Kalau di kampus ya saya akan tetap kembali mengajar ya sebaik mungkin. Kalau bisa ngajarnya ya tambah serius gitu ya. Jangan jadi profesor malah banyak kosongnya ya. Harus tetap dedikasi. Kalau bisa kelas itu tetap menjadi prioritas gitu ya. Siap. Juga berusaha untuk menyajikan update-update apa yang bisa kita sharingkan. Karena kalau di kampus itu kan mengajar itu justru kewajiban utama ya. Betul. Kita mempersiapkan peradaban ya, mempersiapkan generasi ke depan ya, generasi ulil albab kalau kita di UI kan. Jadi ya ini yang saya kira akan meneruskan itu ya. Kemudian juga tentu saja riset-riset ya. Riset-riset di bidang komunikasi publik itu insya Allah akan kita kembangkan terus ya. Berkolaborasi dengan banyak jejaring ya. Dan juga nanti istilahnya meluaskan kebermanfaatan lah istilahnya ya. Istilahnya juga ke masyarakat di luar kampus ya. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Nanti saya ceritain deh ya gimana memperluas kebermanfaatan kira-kira begitu. Saya nggak bisa menunggu nanti. Kita akan bahas lebih serius nanti. Wah, saya udah nggak sabar nih gitu ya. Siap. Ini nggak hanya sebagai talk series, tapi juga sebagai ceramah karena hati saya langsung tercerahkan sama Prof Subhani gitu ya. Maknyes atau makjeleb? Pokoknya terang. Waduh. Iya. Oke, Sobat Indonesia. Kita cukupkan di segmentasi ini dulu episode 1 ini karena setelah ini kita ada pembahasan yang akan lebih menarik gitu Prof tentang perintisan sebuah ada sesuatu gitu yang dirintis. Mungkin nanti kita akan bahas setelah ini. Oke Sobat Indonesia, jangan kemana-mana, saksikan kita di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Rewan.